Oke, sudah saya record. Jadi gini, di minggu yang sekarang, kalau minggu lalu kan kita baru mencoba variabel ya, proses ngitung, nyetak, input, begitu ya. Operator-operator dasar sudah kita coba di minggu yang lalu. Dan di minggu yang sekarang kita akan mencoba masuk ke pencabangan. Pencabangan itu berarti if ya saudara ya. Kan materi kita, materi terakhirnya sudah sampai if di algoritmanya. Ya, sudah sampai if. Saya belum masuk ke perulangan. Tadinya saya mau masuk ke perulangan, cuma takutnya terlalu banyak nanti materi di UTS-nya. Jadi perulangan kita akan break di after UTS gitu ya, perulangan. Ada while, ada for. Ya, cukup menarik ya nanti perulangan karena itu banyak latihan, banyak logika yang harus dilatih supaya Anda paham betul bagaimana proses perulangan. Ya, secara umum kemudian nanti kita translasikan ya, ditranslate ke Python ya, karena kita makainya Python. Nah, kalau Anda melihat tentang pencabangan, ya pencabangan itu kan sifatnya apa? Sifatnya adalah digunakan kalau dalam simbol flowchart itu simbolnya decision gitu ya, kayak layangan itu ya saudara ya. Nah, itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk memilih gitu, melakukan pemilihan. Nah, di dalam materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu if dimulai dari if yang biasa. Ya, if yang biasa. Artinya dia mengerjakan satu proses kalau kondisi terpenuhi. Kalau kondisi tidak terpenuhi, dia tidak mengerjakan proses apapun. Ya, waktu itu saya ilustrasikan dengan pintu tertutup, kemudian Anda scan kode pintu untuk pembukanya, kalau scan tidak cocok, pintu tetap tertutup. Logikanya seperti itu. Jadi ada kondisi awal. Begitu ya. Katakanlah nilai diskon awalnya 0. Kalau Anda pembelian minimal 10, berarti diskonnya misalkan 10% dari yang harus Anda bayarkan. Ya, kalau jumlah pembeliannya di bawah 10, diskonnya tetap 0. Itu sama dengan ilustrasi pintu tertutup, begitu ya. Jadi tidak ada else. Nah, if yang kedua masih ingat, if dengan else ya. If dengan else, artinya ada berapa pilihan? Kalau if tanpa else kan satu pilihan ya. Satu pilihan saja. Dia mengerjakan kalau kondisinya bernilai true, bernilai benar. Nah, kalau dua pilihan berarti apa? If dengan else, begitu ya. If dengan else. Lalu minggu lalu udah kita coba tuh di flowchart ya, di jawaban-jawaban yang sudah kita bahas sempat di bagian pertama kan bagaimana sih cara nulis kalau ada ya Anda bikin A B C D begitu ya. Dari nilai ya gitu kan. Itu juga itu sama ya. Jadi minimal ada dua pilihan Anda baru pakai else. Nah, kemudian ada apa? Ada nested if. Jadi if itu ada tiga ya, ada if yang tanpa else, if dengan else, lalu nested if. If banyak. Kayak kemarin Anda mencari huruf A, B, C dari nilai begitu ya. Contohnya juga nanti ada dalam materi hari ini. Itu Anda menggunakan apa? If, else if. Betul ya? If, else if. Nah, kalau di dalam di dalam Python itu nanti namanya elif. Ya, istilahnya elif istilahnya. Jadi sesuai dengan skripnya. Jadi ada tiga macam ya. Nah, tiga macam ini yang nanti kita akan coba lihat di materi pertemuan hari ini. Oke ya, saya akan langsung share saja, langsung share materinya. Nanti kita bolak-balik menuju ke menu modus online ya, saudara ya. Jadi nanti tinggal dicoba gitu, tinggal dicoba oleh Anda ya. Kalau ya ada latihan nanti di akhir ya. Tuh latihannya tuh udah kelihatan di layar Anda. Gampang apa susah latihannya? Ya, mudah ya. Gampang apa susah latihannya? Mudah gitu kan, yang gampang aja jawabannya mudah. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat pertemuan minggu yang ke-7. Kalau yang sudah download materinya sudah saya PDF-kan ya, silakan nanti dibaca, dicoba begitu ya. Intinya dicoba sebetulnya. Kalau tanpa mencoba ya tentunya Anda tidak akan melihat hasilnya. Pemilihan ya, pemilihan. Oke, pengantar dulu ya. Secara cepat saja pengantarnya. Jadi pemilihan itu kalau dalam flow program
itu ada pencabangan. Nah, kenapa dia dikatakan pencabangan? Ya, karena dalam flowchart-nya itu bercabang nantinya. Ya, contoh yang paling mudah adalah Anda pergi ke kampus jika tidak hujan. Anda pergi ke kampus jika tidak hujan. Dan Anda tidak pergi ke kampus jika hujan. Ya, dua hal yang berlawanan. Yang satu, Anda pergi ke kampus jika tidak hujan. Kemudian Anda tidak pergi ke kampus jika hujan. Oke. Statement yang Anda buat di atas, yang kita lihat di atas di statement yang pertama, bisa kita ubah. Polanya adalah dengan menuliskan apa? Jika tidak hujan, maka pergi ke kampus. Betul ya? Kondisinya adalah jika tidak hujan, jikanya saya taruh di depan nih, jikanya. Kan kalau statement if kan if-nya di depan. Ya, if-nya di depan. Oke ya. Jika tidak hujan, maka then, nah gitu kan. Ya, if then, maka pergi ke kampus. Saya bisa balik ini dengan mengkondisikan jika hujan, maka tidak pergi ke kampus. Dua statement ini, ya, dua pernyataan ini mempunyai maksud yang sama. Artinya kalau hujan saya nggak ke kampus, kalau nggak hujan saya ke kampus. Betul ya? Paham ya? Artinya dalam decision kan saya bisa menuliskan apa? Jika hujan, maka bagaimana? Jika tidak hujan, maka bagaimana? Betul ya? Selalu ada yes dan no dalam decision symbol. Dan hanya satu yang dikerjakan, yaitu kalau apa? Kondisinya true. Ya, betul ya. Kalau kondisinya true, kalau kondisinya tidak true ya false, ya dia tidak akan mengerjakan. Nah, ini yang dimaksud dengan pencabangan. Jadi sekalipun nantinya ada dua pilihan, kita nggak harus mengikuti semua alurnya. Alur mana yang dipilih nanti dalam flow-nya? Oke ya, cukup jelas ya sini ya. Jika, maka. If, then. Nah, di dalam flowchart, ya, kenapa disebut dengan pencabangan? Karena penulisannya begini, jika, maka. Maka ini sebuah proses. Artinya kalau kita bikin satu decision symbol, ya, ada proses yang dikerjakan, apakah proses yang memenuhi atau proses yang tidak memenuhi kondisi ini. Pak, bagaimana kalau itu tidak mengerjakan proses apa-apa? Ada kondisi awal yang sudah kita tetapkan. Tadi, pintu tertutup, diskon bernilai 0. Betul ya? Keterangan lulus atau keterangan tidak lulus. Artinya sudah ada kondisi awalnya yang disimpan. Baik. Udah? Pencabangan ini mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakannya, action-nya tuh, what next-nya, logiknya bagaimana, kondisinya bagaimana. Itu kira-kira yang ada dalam proses pencabangan. Jelas ya? Sampai di flowchart ini. Baik, next. Sekarang kita akan coba melihat struktur pencabangan if. Struktur pencabangan if. Struktur pencabangan if ini digunakan saat terdapat satu keputusan. Ada noise, tolong siapa Fajar di unmute dulu. Ya, oke, terima kasih Jar ya. Baik, struktur pencabangan if. Pencabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Satu pilihan keputusan ya, Saudara, betul ya? Oke. Contoh kalau kita melihat flowchart berikut ini. Ada proses ujian, kemudian ditanya nih, lulus nggak? Lulus nggak? Ya, ada yang harus diikuti di sini. Kalau dia lulus, ujiannya naik kelas. Kalau tidak lulus, ikut remedial. Tetap naik kelas, Saudara. Betul ya? Tetap naik kelas. Betul? Oke. Saya bisa ganti ini sebetulnya tanpa proses naik kelas dengan cara bagaimana? Dengan cara
Gimana kira-kira? Saya taruh dulu naik kelasnya ke dalam satu variabel keterangan. Nah, gitu ya. Keterangan dalam simbol preparation tuh, saudara, yang segi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 tuh preparation ya. Taruh dulu keterangan naik kelas. Ya, lalu Anda tanya dulu nih, ujiannya lulus nggak? Ya, kalau ujiannya lulus, nggak ada yang dikerjakan, kan betul, saudara ya? Karena udah naik kelas di atasnya. Nah, kalau ujian yang tidak lulus inilah yang nanti ikut remedial. Proses naik kelasnya nggak ada. Pokoknya ikut remedial aja. Ya, lah ini bisa diubah sedemikian rupa. Gampangnya seperti itu. Gampang ya? Ini satu proses, satu pilihan. Oke, next lagi. Nah, ya, sekarang penulisan di Python-nya seperti apa? Penulisan di Python-nya barangkali ada yang sudah melihat-lihat, saudara ya, coba browsing-browsing tentang Python. Oh, ketemu nih, waduh menarik juga, udah mulai tertarik ya dengan pemrograman, mulai dicoba-coba, mulai ketemu dengan yang namanya Python, ya silakan gitu kan, nggak ada masalah ya, bagus juga untuk Anda mencoba melatih logiknya. Bentuknya gampang nih bentuknya, cuma if kondisi titik dua, hati-hati ada titik duanya. Saya ulangi lagi ya, if kondisi titik dua, ingat kondisi itu dituliskan dengan bantuan apa? Operator relasional. Operator relasional. Apa aja tuh operator relasional tuh? Ada yang tahu nggak operator relasional? Tok, ada beberapa ada, sebutkan. 5 ada, 5 operator relasional apa aja? Kalau nggak pakai operator relasional nggak bisa. Ada yang tahu apa aja operator relasional, Sob? Siapa yang mau jawab? Apa aja? Silakan. Apa aja? Operator relasional. Ayo, apa aja? Sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu operator relasional. Betul ya? Yang namanya relasi itu untuk menghubungkan dua pihak, membandingkan dua variabel. Gitu ya. Apakah umurnya lebih dari sama dengan 18? Apakah ujiannya lulus? Apakah nilainya lebih dari sekian? Kan kita butuh operator karakter yang dijadikan operator. Jelas ya? Oke, nah hati-hati penggunaan sama dengan di dalam Python itu dituliskan dengan double sama dengan. Jadi kalau yang lainnya sih enggak ya, kurang dari lebih dari ya. Kalau tidak, kalau sama dengan itu dituliskan dengan double sama dengan dituliskannya. Untuk membedakan dia dengan variabel. Jadi kalau di dalam apa namanya, di dalam statement ini penggalan ya, ini penggalan, kalau Anda coba ini ya nggak terjadi apa-apa di Python-nya ya. If lulus sama dengan tidak titik 2. Hati-hati. Dah dikasih space atau tab satu kali waktu Anda nulisnya. Kalau nggak jalan. Rada rewel juga nih Python ya. Dah, kita menggunakan operator relasi sama dengan untuk membandingkan isi variabel lulus, sedangkan tanda titik 2 adalah tanda memulai blok kode if. Ingat, if itu ada kondisi yang diuji dan ada proses yang dikerjakan kalau kondisinya terpenuhi. 11 ya, saya ulangi. If itu ada kondisi yang diuji dan ada proses yang dikerjakan kalau kondisi terpenuhi. Nah, sekarang kondisi yang diuji apa? Ada yang tahu nggak kondisi yang diujinya apa nih dalam contoh ini nih? Apa sih yang diuji dalam kondisi itu? Ya, ada yang mau jawab? Apa kondisi yang diuji? Dalam if lulus sama dengan petik tidak titik 2. Ini yang diuji apa? Berisi apa kondisinya? Apa yang diuji di situ? Ada yang tahu? Lulus, Pak. Hah? Apa? Lulus. Isi variabel lulus.
isi variabel lulus. Variabel lulusnya ditanya apakah isinya tidak. Betul ya? Apakah isinya tidak? Kalau isi variabel lulusnya berisi tidak, cetak. Kamu harus ikut remedi. Diremed gitu loh. Jelas ya? Betul nggak? Sama aja kalau gini, if lulus sama dengan ya, then apa? Kamu tidak ikut remedi. Nah, kan gitu kalau dibalik. Jadi yang diuji adalah variabel lulus, isi variabel lulusnya itu yang diuji. Oke ya, ini yang saya kasih warna orange ya dengan tulisan putih ya. Penulisan blok if harus diberikan indentasi tab atau space 2 kali. Kalau tab 1 kali, kalau space 2 kali aja cukup. Ya, jadi ada menjoroknya. Kalau enggak dia enggak akan dianggap sebagai blok if dan titik 2-nya harus ada, Saudara. Ini ada 2 contoh yang saya berikan, contoh penulisan yang salah, contoh penulisan yang benar. Baik, sampai sini jelas ya? Cukup jelas ya? Oke, ya next. Cukup jelas lah, mudah-mudahan dibikin jelas aja. Contoh program. Contoh program. Ya, ini ntar dicoba ya, Saudara ya. Ntar dicoba nih, saya hanya menjelaskan saja, nanti silakan dicoba masing-masing. Oke, penggalan ini hasilnya di bawah contohnya tuh. Oke, saya taruh satu variabel, dan variabel ini akan diisi melalui apa nih? Pertanyaan, apakah kamu lulus ya atau tidak? Petik input, berarti apa ini nantinya? Kita harus melakukan apa? Harus, kalau ada statement input, harus apa? Oke, Masukkan data. keyboard. Iya, tuh di bawah tuh. Diisi, kudu diisi. Tuh, yang saya kasih kotak merah. Ini contoh. Ya, yang saya kasih kotak merah. Tidak. Kalau dijawab dengan tidak, dia nyetak kamu harus ikut ujian. Kalau pertanyaannya dijawab tidak. Kalau pertanyaannya dijawab ya, apa yang terjadi? Ya. Kalau dijawab tidak kan nyetak nih dia, kamu harus ikut remedi gitu ya. Gitu kan? Ngulang gitu kan? Ya, if lulus sama dengan tidak, kamu harus lebih rajin. Nah, gitu. Ganti aja tulisannya. Ya, if lulus tidak, print kamu harus bangun pagi. Oh, gitu kan. Gitu kan ya? Kalau diisi ya apa yang terjadi? Anda lihat Nggak ada proses. nggak ada proses, Tidak ada proses apapun. kosong aja. Blank. Karena saya nggak pakai else. Oh, itu maksudnya. Ini if tanpa else. Gampang ya? Oh, di bawah tuh tidak ada proses apa. Tinggal dicoba ya. Oke, nyambung terus, Saudara. Masih banyak soalnya nih. Ada 19 slide. Oke, ya. Perhatikan ini. Udah? Dilihat dulu ya, dilihat dulu. Program ngecek bonus dan diskon, wih, gitu ya. Total underscore belanja sama dengan eval, input total belanja, berapa total belanjanya ya. Sudah? Oke, berarti total belanja itu diisi dari mana? Dari input. Dari keyboard. Ah ya, dari keyboard. Jadi kalau program ini dijalankan nih, Saudara ya, bayangkan ya, lihat sampai ke bawah, satu-satu nih, kalau program dijalankan berarti apa? Total belanja titik 2 RP. Apa yang harus kita lakukan? Kita isi. Kita isi, Saudara. Betul ya? Kan kita isi. Ingat, variabel di dalam Python akan selalu dianggap sebagai string, sekalipun berisi dengan bilangan. Ya, minggu lalu kita bahas nih. Salah satu cara supaya variabel itu menjadi numerik adalah dengan menambahkan eval. Di depan inputnya tambah eval. Ada yang pakai int, integer, boleh, sama aja, Saudara. Ada contohnya saya kasih nanti yang pakai integer.
Ya kan? Eval ya, betul ya? Ah, eval. Ini total belanja. Sama dengan eval. Oke, berarti total belanjanya ini bertipe apa? Bertipe number. Setelah dia dapat, kenapa? Karena ada eval. Keterangan ya, tanda pagar, ingat, tanda pagar atau pakai tanda apa? Petik, 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 3 kali, tulisan, 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 ditutup lagi, petik, petik, petik. Masih ingat keterangan ya? Oke, minggu lalu semua nih materinya. Harus Anda pahami dulu. Yang minggu lalu belum paham, dibaca lagi. Dilihat lagi videonya, pahami lagi, dicoba lagi. Ya. Oke, lalu bayar sama dengan total belanja. Bayar sama dengan total belanja. Sebetulnya, ya sebetulnya bayar sama dengan total belanja ini sebetulnya mah tidak harus diberikan di sini. Tapi sengaja saya berikan di sini nih, saudara. Ya, sengaja saya berikan di sini. Pertanyaannya, bayar ini tipenya apa variabelnya? Ayo, apa tipenya variabelnya? Ayo, tipenya apa? String apa numerik? Tipenya bayar nih. Kan isinya total belanja nih, isinya. Apa nih bayarnya? Numerik, Pak. Numerik. Kenapa numerik? Karena total belanjanya sudah dievalkan, saudara. Tuh, ya, karena si total belanjanya sudah dievalkan. Kalau, hati-hati nih, kalau evalnya dibuang. Ini nggak ada eval di total belanja. Jalan nggak program? Jangan lihat ke bawahnya dulu. Bisa diisi nggak kalau evalnya dibuang? Ayo, mikir kan, saudara ya. Awas, ini belum UTS nih. Belum UTS ya. Bisa nggak kalau evalnya dibuang langsung input total belanja? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa diisi nggak total belanjanya? Dari keyboard? Bisa, Pak. Bisa. Bisa diisi. Apa yang perlu Anda revisi di bagian bawahnya? Ini nggak bisa cuma ngilangin eval terus jalan, ini error kalau dijalanin, kalau evalnya dibuang. Error semua pasti. Ya. Apa yang harus Anda lakukan? Hah? Kalau evalnya dibuang tuh, saudara. Kasih tipe data di sebelum total belanja, Pak. Di mana? Di sebelah mana? Yang bayar sama dengan Nah, bayar sama dengan integer atau gitu. Integer total belanja. Good. Ya. Cakep bener jawabannya nih. Bayar sama dengan INT dalam kurung total belanja. Lah, buang evalnya sama Anda. Artinya, bayarlah yang dipakai sebagai variabel untuk mengolah si total belanja ini. Total belanjanya otomatis, apa namanya? Jadi, integer. Tapi di dalam apa? Di dalam bayar. Hati-hati. Di dalam bayar, total belanjanya sendiri masih apa? Masih string. Saudara, betul nggak? Kalau saya kasih nih, bayar sama dengan INT dalam kurung total belanja. Total belanjanya berubah jadi integer nggak sebetulnya? Enggak. Enggak rubah jadi integer. Kecuali Anda kasih INT-nya di depan eval ini nih. Ini otomatis bayarnya jadi numerik, integer. Kenapa? Karena total bayarnya, total belanjanya udah diintegerkan, dievalkan di awal. Paham ya? Hati-hati. Terus dihitung nih, ini if-nya, perhatikan. If total belanja lebih dari 100.000, titik 2. Print. Cuma nyetak aja. Kamu mendapatkan bonus minuman dingin. Nyetak. Dan diskon 5%. Keterangan aja. Terus hitung. Dihitung di dalamnya. Ya, ini masih apa? Masih bagian dari if. Kenapa? Karena ditulisnya menjorok ke tengah. Kalau Anda tuliskan dia sejajar, ini udah di luar if. Jelas ya, saudara ya? Hati-hati nih. Nih, ini sejajar nih.
Ini masih dalam if. Ya, rada bingungnya di Python tuh karena nggak ada end if. Kalau di Pascal ada end if. Itu enaknya Pascal. Jadi kita tahu ya penutup if-nya di mana gitu. Karena ada end if. Kalau di Python nggak ada end if. Jadi kita kudu teliti bener nih. Betul ya? Diskon sama dengan total belanja dikali 5/100. Ini keterangan ya. Komentar 5%. Maksudnya 5/100 teh 5% gitu. Terus bayar sama dengan total belanja dikurangi diskon. Bayarnya diisi lagi dengan total belanja dikurangi diskon. Jadi sebetulnya kalau di baris 7 ini di-delete sama Anda, ini nggak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, saudara ya. Ini nih sengaja saya nggak hilangkan gitu loh. Karena sebelumnya apa? Ini ada int-nya, integernya. Ini biar Anda berpikir dulu. Ini kalau kita delete kan nggak terjadi apa-apa. Ada bayar mah nggak diolah, diolahnya di bawah. Ya, total belanja udah integer, udah eval, saudara. Betul ya? Jadi ini teh ngegantung gitu kan. Kalau di delete juga nggak apa-apa. Coba aja nanti Anda delete. Baris ke-7 tuh di delete sama Anda. Udah ya? Udah ngitung nih. Oke, jadi diskonnya ketemu, bayarnya ketemu. Betul. Total belanja nggak usah diapa-apain. Dia sudah integer dari awal tuh. Dari eval ini nih, saudara. Gitu. Terus cetak struk. Print. Total yang harus dibayar ya. Awas ya, ini apa? Ini adalah format variabel. Pakai format juga bisa. Persen, S, petik di sini, lalu persen bayar. Ini maksudnya persen S itu string. Ini nih, ini string nih. Ya, yang ini variabelnya. Ikutin aja, saudara ya. Nanti tolong Anda lihat di proses pencetakan. Apa yang bisa diganti dalam proses ini bisa diganti. Bisa pakai format tuh, saudara ya. Format titik ya. Coba Anda lihat. Ya. Terima kasih sudah berbelanja. Datang lagi ya. Udah selesai. Anda hanya ngisi di sini saja. Berapa total belanjanya? 50.000. Ya, 50.000 nggak ada keterangan ini nih. Nggak ada keterangan kamu mendapat diskon, bonus, nggak ada. Jadi if-nya hanya untuk mencetak 2 baris kalimat ini kalau nilai belanjanya lebih dari 100.000. Paham di contoh ini, saudara? Ya, tinggal dikerjakan ya. Kalau mau dimodif sama Anda, boleh. Gitu. Diskonnya dibedakan itu ya. Kalau yang lebih dari 100 bagaimana ya, kalau yang 100 sampai 150 bagaimana gitu kan bisa ya. Nah, nanti dicoba, saudara ya. Dicoba ada latihan gitu maksudnya. Ntar ada latihannya. Baik, sampai contoh ini cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Oh, ini kelihatan banyak tuh karena banyak komentar aja. Kalau nggak banyak komentar sih. Tapi komentar perlu dituliskan supaya Anda paham bagian-bagian dari sebuah list program ya. Gitu. Kadang-kadang ada yang wah nggak pakai komentar ya, silakan. Kalau udah terbiasa sih nggak apa-apa. Tapi ini sebetulnya untuk memudahkan kita melihat ini bagian apa ya dalam program. Baik, next ya. Ini hasil eksekusinya tuh, ya hasil eksekusinya kayak begini ya. Coba ntar mirip nggak kayak begini gitu kan? Coba ya. Baik, next ya. Ini mah tinggal dicoba ya, untuk pembuktiannya dicoba aja. Yang berikutnya ada else. Yang berikutnya ada else. Ya, nanti bentar kita akan break terus nanti login lagi ya, masuk lagi. Ini karena udah beberapa, saya jelasin dulu aja. Struktur pencabangan if else di Python. Awas kalau if else di Python ini boleh tidaknya boleh ke bawah ya, saudara ya. Awas di flowchart ini nih. Bukan berarti tidaknya nggak boleh di sebelah kiri. Enggak, yang penting ada keterangannya. Yang penting ada keterangannya. Ya, boleh kanan kiri, boleh kanan bawah, boleh kiri bawah, bebas kalau di flowchart sih. Yang penting ada keterangannya. Oke, input umur ya. Masukin umur, terus ditanya. Ya, umur sama dengan apa? Input ya, umur, masukkan umur. Gitu ya. Oke, terus if ya. Apakah umurnya lebih dari sama dengan 18?
Kalau ya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Gampang. Gampang kan? Tinggal nambah apa? Else. Ya, nambah else. Kalau ya, boleh membuat SIM. Kalau tidak, tidak boleh membuat SIM. Praktikan flowchart-nya gampang, paham ya? Selesai. Selesai. Satu yang dikerjakan dari dua ini. Apakah kotak yang tidak boleh buat SIM ataukah kotak yang boleh membuat SIM prosesnya. Berdasarkan kondisi. Kondisinya akan melihat inputnya. Oke, gampang ya. Sekarang kita coba lihat penggalanya. Oke, yang pertama ini berdasarkan flowchart. Yang ini nih, ini berdasarkan flowchart. Masukin umur sama dengan eval input. Paham ya? Gampang kan? Oke. Udah? Kalau nggak pengen pakai nggak pengen pakai eval, kasih INT di sini. INT umur. Di depannya umur juga boleh, sebetulnya sih sama aja ya. If umur lebih dari sama dengan 18, titik 2. Titik 2 itu kalau di Pascal, then. Di Python cukup titik 2. Sejajar, awas, ini print. Else-nya di bawah if, ini print. Nah ya, else juga pakai titik 2, hati-hati saudara. Artinya mana yang ada dalam jalur else? Paham yang sebelah kiri ya? Oke. Pahami dulu yang sebelah kirinya. Gampang kan? Masukin umur. Ya. Kalau Anda masukin 20, apa yang muncul? Kamu boleh membuat SIM. Kalau Anda masukin 17, apa yang muncul? Kamu belum boleh membuat SIM. Oke ya, baik. Ini kita sampai di slide ke-10. Slide ke-10 ya. Kita break dulu. Saudara. Supaya nanti bisa nyambung lagi ya. Oke, kita break dulu. Thank you. Termasuk lagi ya.